Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Di medsos ada? Nah? Ada? Ayan tuh. Takut bahasa Indonesia kurang ngeh nih. Ada nih Gus? Ada? Nah, pegang aja dulu. Ntar ingetin di akhir ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ada pertanyaan, apa saja Ustadz kiat-kiat untuk menikah? Ya banyak. Siapa mau nikah? Antum mau nikah? Ya. Nah, undang Al-Fagir ke sana, ntar saya yang ceramah 1 jam di sana. Ala kulli hal, ini ringkasnya. Pertama, saya bahas dulu kepada orang yang hari ini takut untuk menikah. Ya. Ada orang yang takut nikah atau trauma dalam pernikahan, baik dia sering dengar curhatan orang yang nikah ribut terus, sering melihat mendengar UFO terbang dalam rumahnya. Sudah diingatkan, menikah itu jangan dibayangkan enaknya saja, jangan dibayangkan gak enaknya saja. Standar, sedang-sedang. Enak kalau nikah, 1 bantal kepalanya 2. Jangan bayangin enaknya aja. Ternyata setelah menikah 1 bantal ternyata 1-1. Enak kalau sudah menikah, baju saya ada yang nyucikan. Enak kalau sudah nikah, saya yang perempuan gak usah kerja, suami yang kerja. Ternyata setelah menikah, suami belum dapat pekerjaan, stres, sumbak akhirnya. Jadi kepada yang belum menikah atau trauma mau menikah, dalam pernikahan itu jangan bayangkan enaknya saja, jangan bayangkan gak enaknya, ya standar. Karena dalam pernikahan itu pasti ada cekcok, beda pendapat, itu ada. Nabi pernah menjelaskan juga, Nabi pernah beda pendapat dengan istrinya Sayyidatuna Aisyah. Dan itu sebetulnya untuk pelajaran bagi kita. Bukan artinya Sayyidah Aisyah ngelawan Nabi, enggak, itu hikmah buat kita semuanya. Sehingga bagaimana kiat untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah? Yang pertama, perbanyak niat yang baik. Saya mau nikah ini niatnya apa? Makanya Al-Fagir, saya kalau khutbah nikah atau Al-Fagir kayak kemarin-kemarin itu menikahkan orang, itu biasanya Al-Fagir bimbing dulu masalah niat. Niat yang baik karena Allah, menjalankan sunnah, memberikan syahwat kepada yang halal bukan kepada yang haram, mencari pasangan untuk mengabdi kepada Allah, mencari pasangan untuk makin dekat sama Allah. Ajarkan. Karena Habib Ali bin Abu Bakar Sakron itu mengajari 150 niat orang di saat akan menikah. 150 niat. Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, pengarang wirid Sakron, itu bukan sembarang orang. Wali kutub di zamannya, ulama di zamannya. Sehingga nggak mungkin beliau itu mengajarkan 150 niat tanpa ada sirnya, tanpa ada rahasia keistimewaannya, nggak mungkin. Sehingga yang pertama, perbanyak nih niat. Saya niat nikah ini mau apa? Perbanyak niat-niat yang baik. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki niat yang baik, sudah. Kemudian yang kedua, dalam menikah itu fokus dengan tanggung jawabnya masing-masing. Saya sebagai seorang suami, apa tanggung jawab saya? Laksanakan. Saya sebagai seorang istri, apa tanggung jawab saya? Laksanakan. Itu yang menjadikan rumah tangga itu menjadi tenang, saling cinta, saling mengasihi. Tapi kalau sudah suami protes sama istri, istri protes sama suami, tunggu kehancurannya. Tunggu kehancurannya. Fokus saja. Termasuk yang sering Al-Fagir contohkan, kita menikah, ternyata suami kita nggak senang sama orang tua kita, atau istri kita nggak senang sama orang tua kita. Apa yang kita lakukan? Ngamuk-ngamuk, marah? Enggak, fokus dengan tanggung jawab kita. Kita lagi main, seorang istri contoh nih, main ke rumah orang tuanya suami yang baik. Ntar akhirnya suami kita pun tertegun. Ya Allah, istri saya baik sama orang tua saya, masa saya nggak baik sama orang tuanya dia? Itulah. Fokus dengan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, caranya adalah jangan saling tuntut menuntut. Dalam rumah tangga itu enggak ada. Jangan tuntut pasanganmu jadi kayak gini, istrimu jadi kayak gini. Enggak. Tapi yang ada, sempurnakan kekurangannya.
Setelah seminggu ya sudah mulai kelihatan nih. Oh, istri saya ternyata kayak gini 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 gini. Oh, suami saya ternyata gini gini gini. Nah, setelah menikah jangan dituntut, tapi apa? Bantu untuk menyempurnakan kekurangannya, dan itulah yang namanya partner. Pasangan itu seperti itu. Bukan menuntut, tapi dibantu. Kalau kita sudah mengingatkan tidak bisa, cari orang ketiga, nggak usah repot. Ikuti aturan agama. Bagaimana mengatur dalam rumah tangga? Cari orang ketiga. Ini suami saya kalau saya ngingetin tidak bisa ini, repot. Cari orang ketiga yang disegeni sama suami atau disegeni sama istri kita. Kedua punya ilmu agama. Ketiga bisa nutup aib. Cari. Ya. Karena biasanya ada orang itu kalau diingatkan suka melihat siapa yang mengingatkan saya. Ya. Jadi yang ketiga caranya jangan saling tuntut menuntut. Yang keempat, terus belajar ilmu agama. Makanya Al-Baghdadi selalu mengingatkan, Anda kalau mau nikah jangan cuma sibuk mikirin uang buat resepsi, tapi sibuk juga. Resepsi itu cuma berapa sih? Maksudnya tuh paling cuma 4 jam bubar selesai kan. Dan kalau cari istri itu atau mertua, calon mertua kita tuh cari agamanya baik, nggak banyak nuntut. Yang penting sah halal mau resepsi ala kadarnya. Uang yang ada lebih baik digunakan untuk modal usaha atau yang lain-lainnya. Tapi yang paling penting itu setelah kita nikah itu, nah itu apa yang akan kita kerjakan. Dan itu dengan belajar ilmu agama. Bagaimana di saat menikah istri kita keras kepala, gimana di saat menikah suami kita ini sulit untuk diingatkan. Itu kan yang penting. Dan itu rumusnya dengan belajar ilmu agama. Sehingga kalau mau nikah belajar dong khusus dengan ustadz di tempat kita aja, nggak usah jauh-jauh. Akhirnya habis ini ada 10 laki-laki 10 perempuan datang. Ustadz Habib, saya mau belajar persiapan untuk menikahkan. Kata Habib harus belajar. Jangan sama saya semuanya, ribet juga saya nyantar. Tapi bagaimana? Di tempat kita aja. Kan banyak ustadz kayak ulama, ya. Buka kitab-kitab masalah pernikahan. Nama. Kemudian yang terakhir yang kelima, tentu dengan berdoa. Nggak mungkin kita dapat ketenangan dalam rumah tangga, cinta kasih sayang tanpa meminta kepada Allah. Kenapa? Yang memberikan ketenangan Allah, yang memberikan kasih sayang Allah, yang memberikan cinta Allah. Baca. Makanya Al-Baghdadi sudah berapa kali menyampaikan, ada satu ayat yang kalau kita baca ini dapat semua masalah rumah tangga. Sakinah wadah rahmah dapat, suami yang soleh dapat, istri yang soleha dapat, anak yang berbakti dapat. Apa itu? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca itu 11 kali habis salat fardu, insyaallah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah suami kita menjadi suami yang soleh, istri kita menjadi istri yang soleha, anak-anak kita taat berbakti kepada kita. Itu dibaca 11 kali. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami istri-istri yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, anak keturunan kami soleh soleha. Wa ja'alna lil muttaqina imama, berikan kepada kami seorang suami yang bertakwa kepada Allah. Makanya ini dikatakan doa yang sangat sempurna untuk rumah tangga. Apa itu? Apa itu? Udah ndak apa, ndak nyatet lagi mau apa? Mau jadi Imam Syafi'i. Nulisnya di sini pakai ludah. Hah? Ntar tinggal tanya saja ya di rumah atau gampangnya lagi Google lah, boleh lah, ini lagi Google. Klik di Google ya, Rabbana hablana min azwajina. Klik, ntar akan keluar sendiri itu. Nah itu dibaca 11 kali habis sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab.